Rasanya kok gatel pengen bahas ini ya. Sekarang lagi di custom ROM Project Infinity, tapi ini yang versi 27 Juli ya. Ada juga updatean yang versi Agustus tanggal 10 kemarin, tapi ntar aja. Soalnya ini pembahasannya lain guys. Ini ya 3.12. Terus security patch-nya 1 Juli semuanya sama. Nah, kalau pengen lihat versinya itu yang di sini guys. Nah, ini di yang ini ya, build date-nya ini 26 Juli ya. Aku pakai yang ini. Kalau kemarin kan pakai yang 1 Juli apa 04 Juli itu. Dan ini by the way sudah aku pasangin simlink guys. Aku ulangi lagi ya, untuk simlink itu fungsinya biar buat kalian yang punya RAM 3 GB itu jadi lebih enteng waktu multitasking, terutama itu. Kalau untuk lebih detailnya kan bisa browsing aja ya, atau tanya ChatGPT bisa lah. Nah, yang mau aku bahas yaitu soal kendala-kendala apa aja waktu make simlink guys, terutama di bagian awal itu ya. Kalau kita sudah punya filenya, itu kendalanya biasanya gagal booting, mental ke recovery. Nah, aku sering ngalami kayak gitu. Nah, itu gara-garanya ada penyebabnya guys. Jadi simlink itu antara simlink sama custom ROM-nya, wah ini aku penjelasanku jadi muter-muter. Intinya antara ROM dan simlinknya itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai dia nggak bakalan bisa booting. Terus kemudian di bagian waktu pengeflashan ya, waktu ngeflash itu antara cache dan data itu harus diubah ke F2FS. Kemudian untuk metadatanya itu biarkan ke ext4. Itu kalau khusus untuk Project Infinity ya. Tapi kalau misalkan untuk superior extended yang kemarin itu metadatanya diubah juga ke F2FS. Nah, kemudian tadi ada kasus lagi itu aku gagal booting, ternyata gara-garanya aku pakai yang GAPS. Dan katanya Bang Hero di sini, nah ini salah ROM, saya biasa pakai vanilla. Nah, ini dia, aku pakai GAPS ya, makanya gagal. Terus kemudian dia nekanin pokoknya harus pakai vanilla ya, bukan yang GAPS. Kemarin aku download yang GAPS itu gara-gara ngelihat selisih size-nya itu nggak banyak, makanya sekalian aja pakai yang GAPS gitu. Terus ini aku juga dikasih simlink yang terbaru Aurora, tapi ini nggak boleh di share dulu, jadi masih aku tes. Saat ini aku pakai yang Aurora ini, tapi kalau kalian pengen nyobain versi yang lain nanti aku kasih linknya yang versi ini ya. Ini simlink Infinity yang GTI R69 juga, tapi ini bukan yang Aurora gitu guys. Ini sama juga buat yang build 26 Juli ya, pakai ini ntar. Terus ntar dapat bonus juga pakai Sun Kernel. Ini sudah di board up ya ke 65 Hz. Jadi buat kalian yang layarnya nggak support 65 Hz ya mending jangan pakai ini. Tapi ntar kalau kalian mau silahkan komen aja. Yang intinya adalah ini aku lagi seneng-senengnya pakai simlink karena memang di HP ku sih ini nggak begitu terasa ya. Cuman waktu aku main game yang tadinya itu sering dapat ping merah kuning, ini jadi jarang banget. Kalaupun dapat itu paling kuning cuma sebentar doang, kemudian udah normal lagi. Dan di sini aku pakai RAM 4 ya, jadi ngaruhnya itu nggak begitu signifikan. Makanya coba kalian yang pakai RAM 3 GB cobain aja dulu, nanti hasilnya bisa di komen aja biar nanti Bang Hero alias developer yang bikin simlink ini dia lihat, siapa tahu ya nanti bakalan dibenahi ya. Terus buat kalian yang mau request ROM apalagi yang mau dibikin simlink, kalian juga bisa komen di situ. Ntar biar dia lihat. Misalkan kalian pengen ROM Nusantara Project atau ROM apa yang lain ya, bisa juga. Tinggal komen aja guys. Terus di custom ROM di simlink ini dia itu sayangnya nggak support KS Unex ya. Soalnya di sini kan dia kernelnya itu pakai Sun kernel Zerono Kokoro. Nah, ini biasanya itu kan support, tapi ini katanya dia itu nggak support guys. Makanya waktu habis nginstal simlink itu dia otomatis terinstall Magis. Jadi langsung otomatis terinstall Magis. Ntar kalian tinggal install ulang aja, tinggal klik aja Magisnya terus di download. Nanti habis itu di reboot sistem atau di restart ya, nanti ya tinggal dipakai aja Magisnya. Dan di sini untuk Magisnya tentu saja yang terbaru jadinya ya, yang versi 30.7. Dan ini RAM disk Zigisnya nggak aku aktifin di menu sininya karena masih belum pakai ya, gara-gara ada Magis jadinya kayaknya untuk si bankku udah nggak bisa dibuka deh gara-gara ada Magis. Nah, ini dia doesn't support ya, tadinya kan pakai KSU masih bisa.
Terus di sini untuk integritinya mid basic ya guys, dapatnya itu di awal booting tadi dapat mid basic. Udah coba aku fix lewat menu bawaannya di menu spoofing ini. Kemudian di bagian tricky store ini sudah aku download yang terbaru dan masih tetap dapat mid basic. Apakah ada cara lain? Mungkin aku juga nggak tahu ya. Dan di sini untuk play integrity fixnya aku pakai spoofnya dari ini Pixel 8 Pro ya. Mungkin nanti bakalan aku utik-utik lagi, siapa tahu bisa pakai yang lain. Maksudnya bisa ke fix integritinya ya, siapa tahu guys. Terus kemudian di dark detector dapatnya kayak gini ya. Untuk TE statusnya merah sama kayak di versi sebelumnya yang aku pakai di versi build awal Juli. Terus Linuxnya ini unsafe ya, permisif ya, bukan enforcing lagi. Tadinya kan enforcing sebelum pakai Simlink. Nah ini sekarang jadi Linuxnya permisif guys. Terus SU binarinya root statusnya ini kedetek, mungkin gara-gara Magis itu tadi ya, jadi belum bisa aku hidden. Kemudian propertinya ini kedetek boot Linuxnya tadi gara-gara permisifnya itu tadi. Terus ini danger APPS kemungkinan Magis. Nah bener gara-gara Magisnya. Jadi nanti ya PR-nya jadi nambah, harus ngefix integrity, kemudian hidden root, sama soal Linux ini mungkin. Tapi secara overall ini dipakai lancar banget, enak ya, buat multitasking pun juga lancar. Oh iya, yang tadinya sinyal internetnya itu buat buka status WA aja, biasanya video itu keluar-keluar guys. Tapi setelah ganti atau setelah pasang Simlink, ini sinyalnya jadi lancar sekarang, jadi nggak ada masalah gitu. Nah ini langsung kebuka, tadinya itu mau buka video gini aja dia muter-muter dulu guys. Ya kira-kira kayak gitu untuk info soal Simlink di custom ROM Project Infinity X build akhir Juli ya. Soalnya memang Simlink itu khusus untuk ROM tertentu sesuai buildnya, jadi makanya kemarin aku minta di Simlinknya itu ditulis juga kodenya ya, ini 26 Juli 2026, itu artinya buat Infinity X build 26 Juli 2026. Soalnya kalau Simlink ini misalkan dipasang di custom ROM yang Infinity X yang versi lain itu nggak bakal bisa booting, bakalan mental ke recovery, efeknya kayak gitu. Terus sekali lagi pastikan pakai yang vanilla ya, jangan pakai yang GAPS. Oh jangan lupa cache dan data diubah ke F2FS. Terus kemudian kalau misalkan pakai Project Infinity, metadatanya biarkan ke ext4, tapi kalau pakai Superior Extended ubah ke F2FS juga ya untuk metadatanya. Jadi seperti itu untuk catatan terbarunya itu ya, gara-gara GAPS-nya tadi sama versi vanilla itu antara itu, jadi harus pakai versi vanilla. Oh ya, ada yang kelupaan ya, ini by the way untuk kernelnya Sun kernel yang Zero no Kokoro itu sudah di overclock ya ke 2.2 GHz, jadi mantap. Makanya dipakai main game pun juga lebih enak guys ya, daripada yang non OC. Thank you udah nonton. Kalau misalkan ada pertanyaan, komen aja di bawah. See you, bye bye.